Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Nama saya Joshua Mesal Arifin dari 10120. Saya Giri Evesina, absen 17. Saya Afarita Berdajubania, absen 13. Saya Dilano nomor absen 10. Saya Nikola Sena Ferdianto, nomor absen 25. Ya, jadi hari ini kami akan melakukan video edukasi mengenai kerajaan Ternate dan Tidore. Selamat menyaksikan. Yeay. Menurut catatan Portugis, Islam mulai berkembang pesat di Maluku pada tahun 1486 sejak pelantikan Sultan Zainal Abidin. Peristiwa ini dianggap sebagai titik penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Namun, terdapat sumber lain yang menyebutkan bahwa Islam sebenarnya sudah hadir di Maluku sekitar 50 atau 60 tahun sebelumnya. Masuknya Islam tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan interaksi budaya. Interaksi antara pedagang dan masyarakat setempat berlangsung secara damai. Dari hubungan dagang yang terjalin, perlahan ajaran Islam mulai dikenal dan mulai diterima oleh masyarakat tempat. Melalui jalur perdagangan inilah Islam mulai masuk ke wilayah Maluku. Para pedagang dari berbagai daerah seperti Arab, Gujarat, Cina, serta pedagang dari Jawa dan Melayu yang telah memeluk agama Islam, membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran agama Islam. Pulau Maluku pada abad 15 dikenal sebagai pusat rempah-rempah dunia. Pulau-pulau ini menjadi tujuan utama para pedagang asing yang datang untuk mencari buah pala dan juga cengkeh, komoditas yang sangat bernilai tinggi pada masa itu. Penyebaran Islam di Ternate dan Tidore terjadi sekitar abad ke-14 hingga ke-15 melalui jalur perdagangan dan dakwah. Pedagang dari Gujarat, Arab, dan Jawa datang untuk berdagang rempah-rempah sekaligus menyebarkan ajaran Islam. Salah satu tokoh penting adalah Maulana Hussain yang datang pada tahun 1465 dan mengajarkan Al-Quran serta membuka pengajian. Raja Ternate marhum menjadi raja pertama yang masuk Islam, lalu dikembangkan lebih kuat oleh Sultan Zainal Abidin yang juga belajar ke Gresik kepada Sunan Zihiri. Setelah raja memeluk Islam, rakyat pun mengikuti karena Ternate dan Tidore merupakan pusat perdagangan rempah dunia. Islam berkembang dengan cepat melalui interaksi dengan pedagang dan ulama dari berbagai daerah. Masuknya Islam di Maluku masuk melalui para pedagang Arab yang datang ke wilayah tersebut. Mereka menyebarkannya melalui kegiatan perdagangan serta interaksi langsung dengan masyarakat setempat. Peran Ternate dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai dikunjungi berbagai bangsa. Pertemuan antar bangsa ini mempercepat pertukaran budaya dan penyebaran agama Islam. Masuknya Raja Tidore ke dalam agama Islam mendorong rakyat untuk mengikuti keyakinannya. Penyebaran Islam juga didukung oleh pembangunan masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan. Penyebaran Islam di Maluku tidak hanya dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Aktivitas perdagangan juga berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam di wilayah tersebut. Masa kolonial dan dampaknya. Kedatangan bangsa di Maluku membawa perubahan besar dalam bidang kekuasaan dan ekonomi lokal, terutama melalui penerapan sistem monopoli perdagangan rempah-rempah yang merugikan masyarakat setempat. Selain itu, intervensi politik dan eksploitasi sumber daya alam oleh bangsa kolonial menyebabkan berkurangnya kedaulatan kerajaan serta mengubah struktur sosial dan kehidupan masyarakat secara signifikan. Islamisasi di Ternate tidak terjadi begitu saja. Salah satu tokoh kunci adalah Sheikh Mansur, seorang ulama yang datang dari luar Nusantara dan memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Ternate. Sheikh Mansur dipercaya berasal dari wilayah Arab atau Gujarat, dan kehadirannya di Ternate membawa dampak besar. Beliau menjadi guru agama sekaligus penasihat spiritual bagi para sultan. Hubungan antara sultan dengan ulama seperti Sheikh Mansur mencerminkan pola khas Islamisasi di Nusantara
dakwah berjalan beriringan dengan kekuasaan politik. Melalui pengajaran Said Mansur, nilai-nilai Islam mengakar istana dan menyebar ke masyarakat luas. Inilah yang kemudian menjadikan Ternate sebagai salah satu pusat penyebaran Islam ke wilayah Papua, Sulawesi Utara, hingga Filipina bagian selatan. Saya akan menjelaskan tentang peran raja dalam Islamisasi dan perlawanan terhadap penjajah di kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama, peran raja dalam Islamisasi. Raja mendukung ulama dan pedagang muslim dari Jawa, Melayu, Arab, Gujarat untuk menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, sultan atau raja mendirikan masjid dan pendidikan bagi rakyat dan menjadikan Maluku sebagai pusat penyebaran Islam di timur Indonesia. Lalu kedua, peran raja dalam perlawanan terhadap penjajah. Seperti Sultan Ku, pemimpin yang tak pernah terkalahkan, yang paling dikenal paling gigih melawan Belanda dan berhasil memukul mundur pasukan penjajah, menjadikan satu-satunya pahlawan nasional yang tidak pernah kalah. Terima kasih. Terima kasih dan ke CSC, thank you udah menonton, semoga bermanfaat.